Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Shalom, berkah dalam. Ya, saya panggil Bapak Ibu aja ya. Soalnya kita tuh semenda-semendi. Nanti Oktober usia saya sudah 70, hampir sama dengan Bapak Ibu sekalian ya. Di sini kita akan bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Tadi waktu saya masuk, saya ketemu dua ibu-ibu, ya. Dia tanya, Pak, nanti yang bawakan renungan siapa, Pak? Ah, Bu, kebetulan saya. Oh-nya panjang, Bu. Terus sambil pergi dia, ibu itu yang satu bilang, lu lagi. Nah, yang satu malah bahasa Belanda ngomong, kue meneh. Baik Bapak Ibu, kita selalu ketemu tiap bulan. Maka pada siang hari ini, mari kita bersama-sama mencoba untuk merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman ini tidak hanya kita dengar, namun kita resapkan dan mampu untuk kita lakukan secara nyata di dalam hidup kita sehari-hari. Karena firman itu indah didengar, tapi kalau tidak dilakukan, tidak diperbuat, sia-sia, ya. Kalau orang Jerman bilang bujai, ya, tidak ada artinya. Ya. Mari kita akan mencoba untuk merenungkan firman Tuhan. Itu bacaan hari ini dari Matius 13 ayat 1 sampai 9 ditambah dengan ayat 12. Ya. Akan saya bacakan ya. Judul dari perikop ini adalah perumpamaan tentang seorang penabur. Pada suatu hari, keluarlah Yesus dari rumah dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Lalu Yesus mengucapkan banyak hal di dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, ada seorang penabur keluar dari rumah untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung-burung dan memakannya sampai habis. Sebagian lagi jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis, tetapi setelah matahari terbenam, layulah ia menjadi kering. Karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semaknya itu dan menghimpit benih itu sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 3 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya, akan diambil daripadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara sekalian, sabda Tuhan pada hari ini mengumpamakan sebuah perumpamaan yang indah bagi kita semua. Ya, kita mencoba membayangkan suasana pada saat itu ya. Tuhan Yesus keluar dari rumah, kemudian dia mulai mewartakan kasih. Ya, dia mulai menabur. Tuhan Yesus berdiri di tepi pantai dan begitu banyak orang. Bapak Ibu jangan membayangkan seperti saat ini ya. Saya berdiri di depan, ada mic, semua bisa mendengar. Karena itu dia bertolak ke atas perahu, membelakangi tempat kosong dan menghadap kepada orang banyak. Supaya apa? Angin dari belakang itu membawa kata-kata dari Tuhan itu untuk dapat didengar oleh orang banyak yang ada di depannya. Tuhan memberikan perumpamaan tentang seorang penabur. Siapa yang dimaksud seorang penabur dalam firman ini? Yesus. Nah, ada 4 hal, mari kita catat.
yang Tuhan katakan, catat dalam hati aja ya. Yang pertama, ketika sang penabur itu menaburkan benih-benih, benih kasih ya, jatuhlah benih yang pertama itu di tepi jalan. Ya, karena di tepi jalan, maka burung-burung mematuk benih-benih itu, bablas hilang. Yang kedua, jatuhlah benih itu di tanah yang kering dan berbatu-batu. Tumbuh sebentar, namun ketika matahari terbenam, benih itu layu karena tidak berakar. Yang ketiga, benih itu ditaburkan jatuh di semak-semak. Benih itu tumbuh, tetapi semak-semak itu menghimpit tumbuhan yang baru itu sehingga tanaman yang baru itu mati. Yang keempat, benih itu jatuh ke tanah yang baik. Dia bertumbuh, dia berakar, dan jadilah dia tanaman yang berbuah banyak. Ada yang 3 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Nah, Bapak Ibu, itu pada zaman Tuhan Yesus. Sekarang apa maknanya bagi kita semua perumpamaan tadi? Pada saat ini, sang penabur itu bukan lagi Yesus, tetapi kita semua yang ada di tempat. Ya, setiap kali kita pulang dari misa, apa yang kau mau katakan? Ekaristi telah selesai, pulanglah dengan damai dan engkau diutus. Kita semua diutus. Sebagai apa? Sebagai penabur, bukan hanya pemungut. Nah, Bapak Ibu, tema kita pada hari ini adalah apa yang telah engkau tabur, itulah yang akan engkau tuai. Kalau kita tidak pernah menabur, jangan harap menuai. Kalau kita tidak pernah memberi, jangan harap diberi. Nah, itulah. Karena sebagai manusia kita tuh pengennya dikai terus. Nek kon ngai, engko sik ya, tak pikir sik. Ya, bahkan dengan tegas kita mengatakan pray. Njaluk mbek wong liya, aja mbek aku. Aku ndak duwe popo. Itu yang selalu kita katakan. Kita itu diberi banyak oleh Tuhan. Ya, Bapak Ibu, banyak itu jangan sekali-kali diartikan dengan materi. Orang selalu mengatakan, aku ndak duwe duit toh, Pak. Apa yang bisa aku berikan? Oh, tidak. Tuhan Yesus tidak pernah berbicara tentang materi kepada kita. Dia memberikan jiwa dan roh dalam hidup kita. Dia memberikan nafas yang pada saat ini, pagi hari ini masih kita hirup. Dia memberikan kaki dan tangan yang pada saat ini masih bisa kita pakai untuk melangkah di tempat ini. Dia memberikan kita mulut yang masih kita bisa pakai untuk mendoakan. Dia berikan kita waktu dan kesempatan yang bisa kita pakai untuk kita berikan kepada orang lain. Maka tugas kita, jangan pernah lupa Bapak Ibu, meskipun kita semua ini sudah sepuh ya, jadilah seorang penabur. Nah, apapun yang kita tabur, belum tentu itu berhasil. Seperti apa yang Tuhan katakan tadi. Mungkin jatuh di tanah yang kering, mungkin jatuh ke tengah semak-semak, mungkin jatuh ke tempat tanah yang baik dan tumbuh. Mari kita coba untuk mengerti. Apa yang Tuhan maksud dengan benih yang jatuh di tepi jalan? Kita semua di tempat ini mendengarkan sabda Tuhan. Itulah benih yang ditanamkan, diberikan dan ditaburkan Tuhan kepada kita semua. Saya dan Anda sekalian. Kita terima benih itu sebagai sesuatu yang indah. Pada saat pulang, kita wis rodok lali. Apa ya mau ya? Apa sih yang Tuhan maksud kepada kita? Kita mulai lupa. Bahkan sampai di rumah, tetangga kita datang. Bu, Pak, saka ndi kowe? Aku saka sembayangan kok, saka kumpul. Ngopo? Ndelok sinetron ning omah enak kok. Yo. Nah, benih yang kita dapat itu ditotol burung. Lalu yang kedua, benih itu jatuh di tanah yang tipis. Kita
kita resapkan dalam hati. Namun kita tidak pernah berdoa sampai rumah, kita tidak pernah membaca kitab suci. Layu benih itu Bapak Ibu sekalian tumbuh sedikit, kemudian kelepek, hilang semua. Yang ketiga, benih itu tumbuh di semak-semak. Ya, sabda Tuhan masuk ke dalam hati kita, meresap di dalam hati kita. Namun kumpulan kita itu adalah semak-semak berduri. Orang-orang yang jauh dengan Tuhan, orang-orang yang tidak pernah peduli dengan arti kehidupan yang sejati, orang-orang yang tidak menyukai doa dan sebagainya. Dia menghimpit kita semua. Kowe ki ngopo to? Sembahyang ku entukmu apa? Kowe tetep kere no. Nah, semak-semak itu menghimpit kita semua, matilah benih itu. Dan yang keempat, semoga ini jadi kita semua. Benih itu tumbuh di dalam atau di atas tanah yang baik. Ya, tumbuh di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita, di dalam rumah tangga kita. Kita disupport oleh istri, suami, anak-anak. Yuk Pak, ke gereja yuk Pak. Oh iya, dan seterusnya. Benih itu tumbuh dan berbuah banyak. Nah, mari Bapak Ibu. Kita semua adalah lansia, lanjut usia. Mungkin di sini jarang yang di bawah 60 ya, kebanyakan di atas 60. Ya, swida ya. Pada swidaan semua itu ya. Lalu kita tanya, kita selalu menuding pada saat suasana hati kita, suasana kehidupan kita tidak nyaman. Mungkin ada orang-orang yang ya tidak begitu menyukai kita. Kita punya anak-anak mantu yang gak pinter kepada kita. Jangan salahkan orang lain. Pertama kali adalah tanya pada diri kita sendiri. Nah, apakah kita sudah menabur? Kita semua pernah kecil, kita semua pernah muda, kita semua pernah berjaya untuk punya duit menyenangkan orang tua. Apakah itu sudah kita lakukan kepada orang tua kita? Alhamdulillah kalau Bapak Ibu masih punya orang tua yang masih hidup, masih punya kesempatan. Namun kebanyakan dari kita, orang tua kita sudah tiada. Tanya pada diri kita, papi, mami, aku dulu melakukan apa ya kepada kalian? Apakah aku sudah menyenangkan kalian? Apakah aku sudah meladeni kalian tiap hari? Apakah aku memperhatikan kalian? Jawab dalam diri kita masing-masing. Bapak Ibu, satu pengalaman pahit yang saya alami kurang lebih 2-3 bulan yang lalu. Saya dipanggil oleh sebuah persekutuan doa ya, dari kalangan atas pokoknya. Pak, nanti mengisi ya di rumah kami. Oh enggak, Pak, ini kami sewa gedung, rumah makan hebat pokoknya di daerah atas. Nanti Bapak tak jemput. Oke, jam berapa? Pukul 6 ya Pak, tak jemput ya. Baik. Saya dijemput oleh sang suami dan sopirnya, naik Alphard, bayangkan. Aduh, baru kali itu saya naik Alphard. Sebetulnya sering, saya hampir tiap minggu naik Alphard Bapak Ibu. Tapi Alphardnya tuh selalu sampingnya ada tulisannya, Budi Kasih. Bambang Purnomo. Ya. Setiap minggu pasti saya. Saya kalau ke Mount Carmel atau ke Heaven Hill, Brompit saya tinggal di Tionghoa Iwan, aku melu mobil jenazah we. Keluarga ngomong, jangan Pak, jangan ikut mobil kami. Enggak usah Bu, saya ikut mobil jenazah. Karena apa? Pintu kiri jendelanya saya buka, saya dengan sopirnya belakang peti jenazah, saya bisa ngerokok. Nikmat Semarang Ungaran tidak terasa. Kebus. Kalau ikut mobil keluarga enggak bisa. Sungkan, lah Mercedes-Benz kok ngerokok. Nah, itulah Bapak Ibu. Saya tadi ya, ke tempat yang tadi ya. Saya dijemput pukul 6. Kebetulan istri saya tercinta nggak bisa ikut karena ada rapat ya. Lalu saya sendiri bersama dengan sang suami dan sopir. Kami mengadakan persekutuan doa di sebuah rumah makan besar. Wah, dan enak tenan.
Pulang tuh perut kenyang, ada udang bagu, ada sapi lada hitam, enggak saya pengen ya. Nikmat pokoknya. Setelah selesai, lalu bapak itu bilang, Pak Udi, sebelum nganter pulang, saya tak mampir rumah sebentar ya. Saya tak ngambil sesuatu yang ketinggalan, nanti Pak Udi saya antar. Oh ya baik, rumahnya di Bukit Sari, hebat lah kayak istana. Sampai ke rumah, pagar buka sendiri, teng, mobil masuk beleng. Bapak Ibu apa yang terjadi? Dari pintu depan keluar seorang tua, bapak-bapak, ya om-om, ya, pakai tongkat, mendekati mobil kami. Lalu sang suami tadi keluar, tapi hati-hati toh, mau kemana? Papi kok pengen banget makan lumpia malam ini. Tolong ya papi, kamu ke Gang Lombok, papi beliin lumpia 2 biji aja. Apa jawabnya? Papi itu gimana toh? Ini tuh 8:30 tahu ndak? Wis wengi sudah malam. Besok-besok kan bisa. Sudahlah. Itu jawaban sang anak yang baru pulang mendengar firman Tuhan, yang baru pulang dari persekutuan doa. Sikapnya pada sang papi yang sudah tunuk-tunuk. Saya tertegun Bapak Ibu melihat hal itu. Lalu saya bilang, Pak, Bapak pergi aja ke Gang Lombok beli lumpia, saya panggilkan Grab aja. Saya tak pulang naik. Oh jangan Pak, jangan, Bapak saya antar sebentar. Ya, tetap saya diantar pulang, sampai rumah saya pesen, Pak mampir sebentar toh Pak, belikan lumpia, kasihan papi. Alah sudahlah, papiku tuh memang kayak well gitu tuh loh Pak. Wes, ngerti anaknya wes kesel. Itu Bapak Ibu yang saya pandang dengan mata saya dengar dengan kuping saya dan masuk ke dalam hati saya. 10 hari kemudian, belum ada 2 minggu, 8:30 malam saya ditelepon oleh seorang bapak. Pak, saya si A, Bapak masih ingat saya kan? Yang dulu kita persekutuan doa. Oh iya Pak, gimana? Pak, papi saya meninggal malam ini. Saya terdiam. Ya Pak, itu sudah jalan Tuhan, papi umurnya sudah 82 kok, sudah cukup. Saya minta bantuan ya Pak, nanti 3 hari lagi ini jenazah papi kami bawa ke Tionghoa Iwan, ruang NOP, baru di pemberangkatan dan di Mount Carmel. Baik, saya melayani keluarga itu. 40 hari kemudian, saya ditelepon lagi. Pak, minta tolong ya Pak, doa di makamnya papi. Makam papi sudah jadi megah. Ya itu sebagai penghormatan kami dari anak-anak. Nanti Bapak doa di sana ya bersama kami sekeluarga. Tak jemput. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, saya dijemput sampai ke Mount Carmel. Ketika turun dari Alphard saya tertegun. Makamnya megah sekali. Sianggong, makam gede gitu. Terus dia bilang, Pak ini marmernya saya import dari Italia langsung Pak. Nah, dan apa yang saya lihat itu gedek-gedek saya. Di buk sekeliling makam itu makanan yang berlimpah. Dia bilang, Pak ini semua senengannya papi, tak pesen ke dari Happy. Di depan ada lumpia Gang Lombok 10 biji. Nah, ada udang baku, mekeng-mekeng, penuh. Bapak Ibu, saya bilang dengan tegas kepadanya, Pak, apakah papi masih bisa makan ini semua? Dia terdiam. Saya bilang, ini tradisi Pak. Maaf ya Pak, kalau kita mencintai orang tua kita, lakukanlah, berikanlah pada saat dia masih hidup. Bukan pada saat dia sudah meninggal. Ini semua untuk kemegahan keluarga. Hebat. Aku kira mbek wong tuaku tak bangun ke makam sing istimewa, tak tukok ke panganan mubeng, bujai. Ya. Bapak Ibu, saya kecewa sekali dengan sikap orang Kristiani yang seperti itu. Menjadi pelajaran bagi saya dan bagi kita semua.
Itu yang pertama. Jadi jangan menuntut banyak dari anak-anak Anda, mantu-mantu Anda yang saat ini masih hidup. Kalau dulu kita melakukan hal yang sama pada orang tua kita pada saat mereka masih hidup. Ya, apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Nah, sekarang yang kedua. Mari kita mengkoreksi diri kita masing-masing. Kadang-kadang kita menyalahkan, ya. Pada saat kita punya anak itu married, rumah kita besar, lalu kita bilang, wis di sini wae wong omahe mami yo gedene kok ngene, ya, mbek ngancani mami. Anaknya kebetulan, ya udah toh mam, enggak apa-apa, ya. Diajak sang menantu ke rumah itu, mereka keluarga muda yang baru tinggal bersama sang mam. Apa yang terjadi? Sang menantu ini enggak tahan. Karena maminya tatat-tuat, ting-ting-ting-tong, ting-tong-ting-ting, gitu setiap hari. Ya, sang menantu belum terbiasa. Ini hanya cerita ya, maaf ya. Kemudian sang menantu ini jengkel lama-lama. Dan tenan no, mami kayak gitu Pak, jebuli Pak. Jebuli kok cerewetnya kayak gitu. Aku ndak tahan. Jangan, itu mampiku berarti mamimu juga. Ya wis toh. Nah, tapi sang menantu ini memendam sesuatu di dalam hatinya. Awas. Dia punya kenalan orang pintar. Entah maksudnya orang pintar itu apa ya? Ya, pintar dalam hal sesuatu atau pintar dobol, saya nggak tahu ya. Loh, pintar dobol itu ya pintar loh Bu. Tapi semua bilang, ini orang terkenal, orang pandai, dia bisa mengobati, bisa tetek mengelah. Lalu sang menantu cewek ini pergi ke tempat orang pintar itu. Dia bilang, Pak maaf ya, saya harus mengeluarkan isi hati saya. Aduh Pak, saya nggak tahan tinggal bersama mertua seperti itu. Tiap hari sini juaji, ribut, cerewet dan sebagainya. Lalu apa yang bisa saya bantu? Bapaknya ini orang bijak. Ya, Pak, maaf ya, tolong toh Pak. Saya minta air atau apapun itu, Bapak doakan nanti tak kasihkan mami saya. Biar cepat dipanggil Tuhan. Masya Allah. Bapak itu tersenyum. Ibu, sudah ibu pikirkan matang-matang? Sudah Pak, saya nggak bisa hidup seperti ini lagi. Saya nggak bisa melanjutkan hidup seperti ini tiap hari. Baik, saya akan menuruti apa yang Tuhan, yang ibu minta. Lalu bapak itu mengambil satu botol aqua yang baru, dia buka tutupnya dan dia doakan. Ya, dengan rapalan apa macam-macam, dihubungi menyan dan sebagainya, tutup lagi dia bilang, Bu, bawa air ini pulang. Setiap hari, ya, supaya tidak kentara, perlakukan ibu mertua Anda dengan lembut. Lalu buatkan dia minuman, masakkan sop dan lain-lain, masukkan air ini sedikit di dalam sop, dalam minuman dari ibu Anda. Ibu ada minumnya apa? Susu Pak, biasanya saya buatkan susu. Nah, campurkan air ini di dalam susu. Tunggu apa yang terjadi. Semoga apa yang ibu inginkan berhasil. Hari demi hari dia lakukan apa yang diberikan oleh orang pintar tadi. Dia perlakukan, Mami hati-hati ya turun dari ranjang, dia gandeng. Maminya mulai kaget, mantuku kok mulai apik ya. Nah, digandeng, dibawa ke meja makan. Mami minum susu dulu ya, sudah tak buatkan susu, enggak terlalu manis kok. Mami enggak boleh gula terlalu banyak ya, dan ini agak cair. Cair harus dicampuri banyu soalnya ya. Nah, kasihkan, wah ibunya dengan senang hati. Mantu saya ternyata baik ya, dia minum. Mami, ini hari ini saya masak sop, kesenangannya mami, sop maling sama berungkul. Nanti mami makan yang banyak ya. Oh iya nak, terima kasih. Kamu kok baik mentok sama mama? Ya mami. Ya, masak sop, siang diajak makan sop, malamnya habisin mie, sopnya mie, kuahnya masih banyak. Kuahnya banyak, campuri banyu. Wah, diminum, dimakan dengan lelah. Hari kedua, hari ketiga,
si menantu ini melihat perubahan yang nyata di dalam diri mertuanya. Mertuaku sekarang kok baik banget ya. Dia lemah lembut dengan saya. Dia nggak pernah cerewet, dia nggak pernah ngomelin saya lagi. Berubah total sang mertua ini menjadi mertua idaman yang baik. Lalu dia lihat air aqua yang sudah dicampuri dalam tanda petik racun dari si orang pintar tadi. Aduh, tinggal separuh. Bapak Ibu, dia kecewa. Lalu cepat-cepat diambil mobil, dia pergi ke rumah orang pintar lagi, dia bawa sisa aqua itu. Dia bilang, Pak, saya nyesel sekali. Sekarang mertua saya jauh lebih baik. Dia lemah lembut, dia mencintai saya. Saya sudah terlanjur minumkan air racun ini setengah botol. Tolong Pak, tolong kasih air yang lain supaya dia selamat dan tidak sakit apa-apa. Lalu orang pintar itu mengatakan dengan senyum, Bu, jangan khawatir. Itu hanya air biasa. Yang membuat dia berubah adalah sikap ibu. Begitu ibu lemah lembut dengan dia, melayani dia, mencintai dia, meskipun tadinya itu hanya kamuflase ya. Apa yang ibu lihat? Perubahan terjadi di dalam hati mertuanya. Nah Bapak Ibu, apa yang bisa kita pelajari dari kisah tadi? Cinta kasih itu dua arah. Dari sang mertua dan dari sang anak. Kalau sang anak hanya menuntut mertuanya baik, namun dia tidak melakukan kasih secara nyata, tidak akan berhasil. Yang ketiga sekarang, Bapak Ibu sekalian. Ketika kita menabur, ya, belum tentu taburan kita itu jatuh ke tempat yang baik. Nah, kita sebagai orang tua itu seringkali sombong. Kita merasa aku ki luwih pinter saka kowe, ngerti ra? Rungokno apa sing mami bilang. Aja nulablek, aja nganggo karepmu dhewe. Kita merasa lebih pandai. Kita tidak sadar bahwa seringkali kita ketinggalan zaman. Zaman sudah berubah, situasi sudah berganti, kita tidak mau menyesuaikan diri atas kesombongan kita. Ada satu pengalaman Bapak Ibu ya. Kurang lebih 2 minggu yang lalu, saya diminta untuk ibadat pelagungan penyucian abu jenazah di Pantai Marina. Keluarga janji pukul 9 pagi. Saya jam 9 kurang seperempat sudah siap di sana. Dari yayasan sudah siap dengan abunya. Neng keluarganya kak teko-teko. Saya tunggu setengah 10, nggak ada yang muncul. Biasalah. Muncul satu mobil. Pak Rudi, maaf ya, sabar sebentar ya. Ini masih nunggu 2 mobil lagi anak saya. Gitu. Ya Bu, nggak apa-apa. Saya tinggal ngopi. Situ kan banyak ngopi. Nah, iseng-iseng saya ke pinggir pantai. Di tepi pantai itu ada seorang tua, bapak-bapak mancing, yang memang hobinya mancing, ngisi waktu di situ. Dia bawa pancing yang bagus, kemudian bawa bubu, tempat ikan kalau dapat ya. Kemudian dia bawa kaleng isinya umpan. Nah, tapi saya lihat bubunya itu kosong. Ya, padahal bapak itu sudah ada kira-kira setengah jam lebih sejak saya datang mancing. Belum ada satu ikan pun yang dia dapatkan. Lalu ada anak kecil datang. Untuk paling umur 10-12 tahun, anak laki. Anak laki itu melihati, itu anaknya orang sana, orang perahu, udah pengalaman lah ya. Nah, tadi dia tanya pada bapaknya yang budek ya, karena nggak dapat apa-apa tadi. Pak, baru mancing ya? Bapaknya tadi sambil duduk mengu. Wes ngerti yuk tekon. Sengak jawabannya. Terus anak itu senyum tak, diam aja dia tinggal. Nah, Pak, itu umpannya pakai udang-udang kecil ya? Bapaknya yang lihat lagi. Tapi ngerti yuk tekon. Goblok. Nah, terus anak ini cerewet, dia tanya lagi, Pak, kalau mancing tuh tangannya jangan banyak gerak Pak, nanti ikannya nggak mau deket. Alah, gue ngerti apa toh goblok. Nah, bapak ini seperti itu. Kemudian anak ini bilang, Pak, itu umpannya salah, jangan pakai udang kecil, nggak bisa Pak. Waduh, nah, terus nganggo apa? Nah, bapak cari kulit pisang,
kulit pisang itu diremet sampai halus, lembut, kemudian kasih Indomelek yang kental manis itu diaduk. Kemudian dikepel kecil-kecil, tancapkan di depan kail. Bapak akan dapat ikan yang banyak. Loh, bisa toh begitu? Anak itu sambil mau lari, ya enggak bisa, goblok. Langsung dia lari meninggalkan bapaknya tadi. Bapaknya saking kagetnya, diunaike goblok mbek bocah cilik, jantungnya kumat, kelebak. Panggil ambulan gratis, sampailah dia di pintu surga. Sampai di surga, malaikat, Pak antri sebentar ya, sabar, ini banyak yang harus diadili oleh Santo Petrus. Bapaknya mulai gelisah nunggu, bolak-balik gini, tanya lagi, kok lama sekali toh malaikat, kapan ini? Bisa cepet sedikit, bisa apa enggak sih? Nah, terus malaikat, sabar Pak, sabar. Gitu terus cerawat, sampai akhirnya dia bilang, piye toh, mbok cepet sedikit. Malaikatnya bilang, Pak sabar ya Pak, siapa tahu Tuhan Yesus memberikan kesempatan Bapak untuk hidup kembali di bumi. Lalu Bapak itu bertanya pada malaikat, loh bisa toh begitu? Malaikatnya jawab, ya enggak bisa goblok, enggak pergi. Bapak Ibu, kita harus menanggung apa yang kita lakukan. Ya, kata-kata kita yang lemah lembut, tanggapan kita yang baik, itu adalah benih kasih yang kita tabur. Tidak cuma duit yang kita berikan. Pada saat seseorang membutuhkan pertolongan kita, saran kita, kita datangi dia. Pada saat seseorang berbuat salah, kita tegur dia dengan baik. Pak, sok lagi jangan gitu Pak, ininya dipindah yang sebelah sini aja gini-gini. Oh gitu toh. Kata-kata yang lembut membuat orang menjadi baik. Kita menabur di tempat yang baik, ya, dan itu akan tumbuh, membuat orang lain berubah. Memang tidak semua Bapak Ibu, seringkali kita berusaha untuk memberikan yang terbaik, tapi yang kita terima itu belum tentu baik. Ya, saya punya romo dari gereja Gedangan sudah lama ya, Romo Bowo, mungkin ada yang tahu ya. Dia tuh Jawa asli, ya Jawa cekek. Nah, basa romo Inggilnya pintar sekali. Pada tahun 2006 dia dipindah. Pindahnya enggak main-main ke Papua. Waduh, ya kami telepon-teleponan, selamat tinggal ya Pak Rudi ya, kapan-kapan Mbak Menowo bisa ketemu lagi. Ya Romo, selamat bertugas. Kami masih sering telepon-teleponan. Pada suatu saat kita bertemu, ya dia cerita, waduh Pak, ngene Irian ki aduh repot wis bahasane rada aneh, basa Jawa rak mudeng, tapi orangnya hebat Pak. Mereka itu Katolik yang baik. Lalu dia cerita, pada suatu hari ada seorang anak laki-laki datang ke pasturan. Sore sudah 5:30. Romo mengatakan, saya tuh sudah saatnya doa Pak. Belum makan, anak itu datang. Romo, minta tolong toh Romo, anjing saya sakit Romo. Ya, tolong Romo datangi, Romo doakan, saya percaya Tuhan pakai tangan Romo untuk menyembuhkan dia. Pertama saya bilang, Pak, besok aja ya, ini saatnya saya doa malam, bentar lagi saya makan. Jangan Romo, nanti setelah dia meninggal, kasihan Romo. Saya enggak tega Pak. Lalu karena rumahnya enggak terlalu jauh, paling-paling sekitar 200-300 meter dari pasturan, saya digandeng, diseret ke rumahnya. Ya saya kodok mangkel, wetenge ngelih, tugasnya belum tapi untuk melayani umat saya datang ke rumahnya. Di dalam rumah yang sederhana itu, saya melihat di tempat tidurnya ya, Bali ya, papan, anjingnya ditidurkan, seekor anjing besar. Ya, biasalah anjing itu kadang-kadang seperti itu ya. Saya juga punya anjing, seringkali lemah terus pengennya tiduran, tapi anak ini begitu ketakutan. Lalu sebagai seorang imam, karena saya diminta untuk mendoakan, saya doakan anjing itu. Ya, bayangkan Pak Rudi, doake asu.
Saya pegang kepalanya, dia bilang sama dia, Yakob, kita berdoa bersama ya. Kamu ikuti apa yang Romo katakan, kita doakan anjing kesayanganmu. Lalu Romo itu pegang kepala anjing itu dan dia berdoa. Suasu, kuwe nek meh mari ndang Mario, nek meh mati ndang cepeto. Nah, cukup doa saya singkat. Lalu saya pulang, waduh anak itu senangnya, terima kasih Romo, terima kasih Romo, terima kasih Romo. Tidak terduga Pak, besoknya asune mari. Sembuh, anak ini bukan main senengnya. Malam-malam dia datang lagi ke pastoran bawa pisang 1 tundun. Dia ketemu sama koster, Dik, ini sudah 6:30, saatnya Romo makan, jangan kamu ganggu. Dan Romo saat ini badannya ndak enak, dia juga sedang sakit. Ya Romonya ternyata kena flu, saya kena flu Pak, saya tiduran. Lalu anak itu tetap maksa, enggak Pak, saya mau ketemu Romo, saya genti mau doakan dia, biar Romo cepat sembuh, kasihan. Ya karena mokong, ngengkel, dia perkenankan masuk. Anak itu melihat Romonya terbaring di tempat tidur. Lalu, Romo terima kasih, saya doakan mau Romo. Mau nak. Lalu dia pegang kepalanya Romo dan dia berdoa. Suasu. Kau tertawa duluan. Suasu, kowe nek meh mari ndang Mario, nek mati ndang mati yo. Saya itu tekek Pak, tapi saya mau bangun, badan saya lemes. Anak itu bilang ke Romo, saya pelajari betul doa Romo di dalam bahasa Latin itu. Anjing saya sembuh, saya percaya besok pagi Romo sembuh, amin. Nah, anak itu pulang, saya bangun ngekek Pak, asem tenan kena aku. Apa yang saya tabur, saya tuai Pak. Betul Romo. Kasakno, saya bilang begitu. Ya Bapak Ibu, kadang-kadang sesuatu yang pahit kita alami ketika kita berbuat kebaikan. Namun itulah tantangan dari Tuhan. Jangan pernah bosan untuk berbuat baik. Apapun yang kita berikan dengan hati yang tulus, dengan itikat yang baik, apapun yang kita terima dari orang yang kita beri kebaikan itu, itulah tantangan. Saya berkali-kali mengalami hal itu Bapak Ibu sekalian. Tidak mudah untuk melayani. Berkali-kali saya ditolak, ya, dihina, diusir. Sudah kapok, tidak kapok saya. Pesan dari Romo Suro, ya, pertama kali saya menjadi podiakon. Beliau selalu mengatakan, sekarang Anda menjadi pelayan Tuhan. Anda harus siap untuk dihina, Anda harus siap untuk ditolak, dan Anda harus siap untuk tidak dipakai lagi. Dan tiga-tiganya saya alami. Barusan kemarin, siang 1:30, saya ditelepon salah satu yayasan. Pak Udi, tolong ya Pak, ibadah tutup peti jam 3. Ini 1:30 ya, saya masih di bengkel, saya masih kerja. Tolong Pak, ini keluarganya menghendaki jam 3 tutup peti. Baik, di ruang apa? Dia menyebut satu ruangan, ruang G. Ya, saya tak langsung sana. Saya cepat-cepat pulang, sondeng mandi, hanya ganti baju putih, saya langsung ke yang Mbak Iwan. Bapak Ibu, pintu tertutup, ruangannya AC. Saya buka, lalu beberapa ibu-ibu dan keluarga itu, Bang, ya Pak, cari siapa Pak? Bu, maaf, saya diutus Yayasan Santa Maria, katanya mau tutup peti jam 3. Loh, lah Bapak, Bu, saya mantan podiakon. Oh maaf Pak, nggak mau. Saya maunya sama Romo. Maaf ya Pak, saya nggak mau. Baik Bu, terima kasih, saya mohon pamit. Ya, artinya mangkel, tapi ingat Romo Suro, Anda harus siap untuk ditolak, Anda harus siap untuk dihina. Tidak mudah Bapak Ibu untuk melayani Tuhan. Namun itu harus tetap kita lakukan. Kapan? Saat ini. Kita tidak pernah tahu kok sisa waktu kita hidup ini masih berapa lama.
Mungkin pulang dari tempat ini saya dipanggil Tuhan. Mungkin besok pagi Bapak Ibu mendapat kabar, Pak Rudi mati yo. Ini. Saya nggak pernah bisa menolak. Ketika Tuhan undang kita, kita nggak bisa mengatakan, moh Tuhan moh. Aku mantu, avansaku lunas, aku kepengen hidup lebih lama lagi. Tidak. Kita hanya bisa mengatakan ya. Dan saat itu kita harus siap atau tidak siap untuk menghadap Tuhan. Maka jangan sia-siakan sisa waktu yang kita tidak tahu masih sedikit atau banyak. Saya akan tutup renungan kita pada siang hari ini dengan satu kisah. Ya, Bapak Ibu, di pedalaman Kalimantan ada satu paroki kecil, stasi. Di sana jangan kita bayangkan seperti gedung-gedungnya seperti Sakinah, seperti gereja Gedangan, Atmodirono bagus-bagus, tidak. Mereka dibangun dari kayu dan temboknya hanya sekedarnya lah, pokoknya bisa untuk beribadat. Ada seorang kaum muda ditugaskan di tempat itu. Dia melihat gedung yang sesungguhnya tidak layak untuk disebut gereja, rapuh, plafon mulai rontok. Lalu dia tanya pada umat di situ, di sini ada yang bisa menjadi donatur enggak ya? Lalu umat, lu ada Pak, itu Pak Stephen, ini nama samaran ya. Pak Stephen itu kaya-kaya Pak, dia punya perkebunan kelapa sawit, dia punya huler, penggilingan padi, pasti dia mau untuk Romo Parani aja diminta untuk jadi donatur. Oh ya baik, lalu Romo naik sepeda motor, diantar umat datang ke rumah Bapak itu, rumah yang terindah di tempat itu. Dipertemukan, perkenalkan saya Romo baru. Waduh Romo, kehormatan bagi saya, Romo mau datang ke rumah saya. Gimana Romo? Pak Stephen, maaf, Bapak setiap minggu kan ke gereja tuh. Iya pasti toh Romo, saya nggak pernah absen loh. Bapak lihat sendiri gedung gereja kita sudah seperti itu. Apakah Pak Stephen rela untuk membantu, untuk ya merehab sedikit lah bangunan-bangunan gereja kita supaya lebih layak? Lalu Pak Stephennya diam. Jangan khawatir Romo. Nanti pada saatnya gereja itu saya rubuhkan, saya bangun yang megah dari beton. Sabar ya Romo. Romonya diam. Baik Pak, terima kasih. Bulan depan, 3 bulan ke depan, belum ada juntrungi, plafon mulai roboh. Romo kembali datang. Pak, apakah bisa kami minta sekedar bantuan untuk membangun itu? Romo saya kan sudah bilang tuh Romo sabar. Nanti enggak cuma saya dandani, saya beruke, saya bangun baru. Waktu demi waktu berlalu hingga pada suatu sore Romo itu ditelepon oleh keluarganya Pak Stephen. Romo tolong datang kemari ya Romo. Ini Bapak sakit keras. Bapak sudah enggak bisa ngomong. Kakinya tidak bisa digerakkan, dia ada di tempat tidur. Tolong ya Romo diberkati. Baik Bu, dengan cepat Romo ke sana. Dia datang, dia menyaksikan di tempat tidur yang mewah itu terbaring satu tubuh yang lemah. Lalu Romo itu datang, dia doakan, Bapak saya doakan ya Pak ya, semoga Tuhan berikan yang terbaik bagi Bapak. Baik Romo, terima kasih, dengan tertatih-tatih. Romo mendoakan, kemudian setelah selesai berdoa, Romo itu memberikan setangkai bunga yang sudah disiapkan waktu dia datang. Bunga itu sudah layu, sudah melengkung, sudah tinggal membuang. Lalu dia berikan kepada Bapak tadi, Pak, ini bunga tanda cinta. Bapak itu menerima, Romo, bunganya kok sudah seperti ini, sudah layu. Dia kan gak berguna toh Romo. Romo itu diam dan dia mengatakan, ya itu seperti janji Bapak. Itu seperti keadaan Bapak saat ini. Seandainya sewaktu Bapak menjadi bunga yang indah, yang tegak, yang mekar, maka Bapak berguna bagi orang lain. Saat ini Bapak adalah bunga yang layu. Nah Bapak Ibu, jangan tunggu kita menjadi bunga yang layu, yang tinggal buang sampah. Jadikan hidup kita berarti pada saat-saat sedikit yang masih kita miliki. Pada akhirnya satu pesan bagi kita semua.
Milikilah hati yang tidak pernah membenci. Milikilah senyum yang selalu berarti. Milikilah kasih yang selalu memberi. Dan milikilah Yesus yang tidak pernah berhenti mengasihi. Amin. Shalom berkat dalam hari. Mari kita mau berdoa, kita melambungkan satu pujian kepada Tuhan sebagai perwujudan iman kita. Ya Tuhan, Kau adalah Bapa surgawi bagi kami semua. Dengarkanlah doa kami Tuhan. Biarlah kami menjadi umat-umat-Mu yang sungguh berarti bagi kami semua dan bagi sesama kami. Kami mau menabur dan kami tahu itulah yang akan kami tuai. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu pada aku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Karena rencana-Mu indah bagiku. Terima kasih Tuhan. Pada siang hari ini Kau ingatkan kami semua. Seandainya kami tidak pernah menabur, kami tidak akan pernah berharap untuk menuai. Tuhan, kami mau menjadi penabur-penabur yang baik. Dan kami pun mau mengubah hati kami menjadi ladang-ladang yang subur. Hingga kehidupan kami bertumbuh, berkembang dan berbuah. Dan semua itu demi keharuman nama-Mu dan berguna bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, terangi kami selalu di dalam kuasa dan terang Roh Kudus-Mu. Sehingga kami mau mampu untuk menjadi penabur yang baik, hamba-hamba-Mu yang baik, dan kami mau jadikan sisa hidup kami ini sungguh berguna bagi sesama kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.